Hasil otopsi dari rumah sakit, dia mengatakan bahwa jantung, hati, paru, tenggorokan putus. Kepada Pak Presiden Jokowi mengenai suami saya yang telah dibunuh oleh oknum anggota Densus 88 yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan membunuh ya Bapak. Saya mohon Bapak Jokowi tolong saya. Three, two, one, close the horde. Oke, kembali lagi kita di sini di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan seorang ibu, ya. Beliau adalah istri dari seorang supir taksi yang dibunuh oleh anggota polisi Densus 88. Ya. Dan ibu bersama Ibu Rusni, Bapak Junri, dan juga Bapak Peri, sarjana hukum. Ini kuasa hukumnya ya? Kuasa hukum. Sekaligus keluarga ya? Keluarga. Oke, kita baca dulu. Oknum Densus 88. Oke, saya masih bingung nih kata-kata kenapa harus pakai oknum atau gimana ya. Yang jelas kan emang anggota ya kan? Ya. Oknum Densus 88 bunuh supir taksi online. Punya utang 900 juta buat judi online. Nah ini nih, makanya judi online ini kenapa sampai sekarang masih ada nih. Ya kan? Lagi-lagi lingkarannya di situ. Terus kita lihat lagi. Oknum Densus 88, pembunuh supir taksi online, todongkan pisau sambil bilang, "Saya anggota." Ada yang janggal. Keluarga korban pembunuhan oleh Bribda HS minta direkonstruksi ulang. Anggota Densus 88 pembunuh sopir Grabcar di Depok tak kunjung dipecat. Kok giliran kasus anak pejabat polisi gercep? Nah, ini belum ada artikel. Tadi saya udah mau ngomong juga tadi di otak saya. Itu lebih cepat tuh ya anak pejabatnya karena viral. Betul. Ya, dan tidak melibatkan polisi. Oke. Dan katanya juga mandek nih Pak ya kasus ini. Mandek. Oke. Itu pembunuhan terjadi kalau nggak salah di bulan Januari ya? Januari. Tapi beritanya bahwa yang bunuh adalah anggota polisi Densus 88 itu baru Februari awal. Saya ingat waktu saya di Amerika baru keluar beritanya nih. Tanggal 7. 7 Februari baru keluar beritanya. Tapi dibunuhnya sebetulnya kapan? Tanggal 23 Januari. 23 Januari dibunuh oleh anggota Densus 88 anggota Polri ini ya. Ya. Oke. Terus ketangkepnya baru tanggal 7 kah sampai baru berkeluar beritanya? Tanggal 23 Januari juga jam 4.30 Pagi. sore. Sore. Oh, jadi di hari yang sama sebetulnya Hari yang tuh pembunuh Sudah ditangkap di hari yang sama. keparat itu udah ditangkap Sudah ya? ditangkap. Sudah. Oke, sengawa saya emosi nih kalau udah soal oknum-oknum belangsak begini nih, Bang. Ya. Terusnya oke, sebelum kita ngomong soal kasusnya yang katanya mandek ya, Bu ya, dan ada kecenderungan ditutup-tutupi oleh pihak tertentu. Saya mau tanya dulu. Itu waktu itu sebetulnya suami bekerja di jam berapa? Dia bekerja tergantung permintaan penumpang. Oke. Kadang siang, kadang malam ya. Seadanya aja dia. Kejadian ini tanggal jam Informasi sih 4.20 ditemukan. subuh. Subuh, Oke. Artinya kejadiannya di dini hari ini. dini hari. Oke. Ini kan taksi online ya. Berarti memesannya lewat aplikasi apa gimana ceritanya? Menurut pengakuan si pelaku kepada penyidik tidak pakai aplikasi. Oh, karena berarti udah punya niat. Mungkin. Iya, karena kalau aplikasi kan kelihatan nanti siapa yang make kan. Gimana? Modusnya apa jadi? Dia meminta saya hantarkan hanya punya uang 90.000. Ya mungkin suami saya mau mengantar karena memang suami saya orang baik. Mau, padahal lebih dari Mau. itu harusnya. Ya. Dari mana ke mana? Kalau pengakuannya sih dari Semanggi ke Bukit Cengkeh itu. Depok. Manggis. Depok, iya. Oh, itu murah 90.000 ya. Iya, murah. Oh, karena punya duit 90.000 mau nganterin. Mau nganterin. Oke. Di eksekusinya di Yang sepengetahuan kami hasil dari kami menanya-nanya bersama pengacara kami di Jalan Banjarmasin.
Oke, ini harus nanya-nanya ke polisi baru dikasih tahu. Tidak, kami belum tanya ke polisi, kami nanya warga sekitar. Oke. Kebetulan pada saat itu kita sudah menanyakan CCTV yang ada di Jalan Nusantara. Kebetulan di pojok itu ada satu lagi yang Iya. mau ditanyakan. Nah, pada saat dekat rumah itu saya disuruh jalan ke kanan. Saya jalan ke kanan, saya tidak tahu, saya jalanin aja. Di sana saya ketemu seorang ibu bertanya, ngapain Bu? Saya berkata, saya adalah istri korban yang ada kemarin itu Ibu. Ya. Oh iya, gitu. Terus nggak lama temennya menyamperin, terus dia bilang, ini loh Ibu, istri korban yang kemarin mobil merah itu. Oh iya Bu, saya melihat, kebetulan saya nyapu, saya melihat mobil itu berjalan mundur dan goyang-goyang. Berarti itu terjadi pergumulan berarti kali ya? Nah, tapi saya berpikir itu orang mabuk. Dasar orang mabuk gitu. Terus saya tetap menyapu dan dia belok ke sana lagi, tetap mundur. Di sana klakson. Saya masih berpikir beneran kan orang mabuk. Nah, dia berkata seperti itu kepada kita pada saat itu. Nah, habis itu kita telusurin lagi ke ada pos di situ. Ada seorang nenek-nenek mengatakan dia di luar melihat bahwa si pelaku keluar dan melihat ada mayat, tapi supirnya itu. Tapi karena pelakunya melihat saya takut. Saya kan udah tua perempuan, jadi saya masuk lagi. Tapi klakson bunyi terus. Dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya dia mundur, mobil terus berjalan ke bawah. Tapi pada saat itu anaknya datang menyamperin kita, dia bilang, ibu saya sudah pikun, jangan dibawa-bawa ya Bu. Dia mah pikun emang seperti itu gitu, sehingga kita nggak berani meminta dia untuk menjadi bersaksi seperti itu. Nah, kenapa nggak minta keterangan ke polisi? Keterangan. Kenapa masih ke warga? Jadi gini Pak, jadi awal kejadian itu memang kita berinisiatif untuk mencari second opinion lah, atau pendapat lain atau informasi lain. Kita tidak mau informasi itu hanya kita konsumsi dari penyidik. Oke, berarti ada ketidakpercayaan dong sama keterangan dari penyidik. Kalau sampai ada second opinion. Intinya kita ingin ada informasi sebagai bahan pegangan kita. Oke. Jadi kita tidak berguru dengan informasi ya kepolisian. Untuk nanti kita sandingkan. Oke, dan sebelum kita lanjutkan, saya mau ada pertanyaan nih. Ibu dikabari oleh polisi berarti waktu suami meninggal? Tidak. Loh, gimana sih? Tetangga. Nah. Tetangga yang... Tunggu. Ini ada polisi ngebunuh supir taksi, dia ditangkap polisi pasti kan? Ya. Ibu sebagai istri korban, nggak ada polisi yang datang ngabarin? Tidak ada. Yang ngabarin tetangga? Tetangga. Tetangga tahu dari mana? Katanya mungkin dari Facebook. Hah? Mungkin dari Facebook. Tuh, ibu dikabarin jam berapa? Jam 9 Pagi. pagi. Berarti artinya suami itu sudah ada di Sudah ada di rumah sakit dong? Ya. Tidak ada satu orang pun yang ngabarin ke rumah bahwa suami ibu meninggal? Tidak ada. Kecuali warga, dari kepolisian nggak ada. Wah, ini mah keterlaluan ini. Negara apa ini? Bener serius nih? Hah? Faktanya begitu. Udah di rumah sakit dong itu suami ibu? Iya. Di rumah sakit mana? Rumah sakit Keramat Jati. Polri. Rumah sakit Polri. Dari rumah sakit juga nggak ada yang datang ngetok rumah ibu gitu? Nggak tahu, karena kita langsung diajak ke rumah sakit. Rumah sakit. Pada saat Yang ngasih tahu tetangga nih? Iya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi. Ini saya lagi coba mencerna nih. Pelakunya ketangkap hari itu ya? Hari yang sama? Informasinya di hari yang sama. Berdasarkan di hari tanggal 7. tanggal 7 Tanggal ya. 7. Tanggal 7 itu ceritanya bahwa itu ditangkap di hari itu juga. Oke. Enggak, itu tanggal 23 waktu kami pertama datang. Oh, tanggal 23. Hari keempat. Oke. Kami datang ke sana. Oke. Mengatakan sudah ketangkap. Sudah ketangkap. Ditangkap di hari yang sama? Iya. Oke. Ibu nanya nggak? Sebagai ini natural ya? Ini manusiawi nih. Nanya, suami saya meninggal misalnya. Kenapa? Nanya, Bu. Ya, karena dia bilang begal. Begal. Iya. Keterangan dari siapa di begal? Ya, itu dari supir-supir online yang di rumah sakit itu pada Jadi nggak ada informasi bahwa pelakunya ini polisi nih? tidak ada.
Oke. Taunya karena kertas yang saya ambil di depan penyidik itu aja. Jadi nggak ada orang yang tahu bahwa yang ngebunuh ini polisi, padahal udah ketahuan yang bunuh polisi. Iya. Berarti ada cenderung pihak yang nutup-nutupin nih. Iya. Oke. Terus kok bisa akhirnya tahu bahwa pelakunya ini adalah Densus 88 nih, anggota polisi nih. Gimana ceritanya, Bu? Akhirnya polisi ngasih tahu apa justru dari tetangga lagi nih? Saya penasaran nih. Tidak, itu setelah tanggal 7 kami datang ke sana. Iya. Oke, jadi 2 minggu setelah kejadian Ibu baru tahu bahwa Pelakunya Densus 88. padahal polisi udah tahu. Kalau Polri itu Ya saya pasti sudah tahu dong. Pasti, ya. Bukan maksudnya Polri, pelakunya Polri saya tahu dari hari keempat. Tahu dari mana, Bu? Ya dari surat yang saya temukan di depan penyidik. Loh, tuh, nih coba ceritain, Bu. Ibu nemuin surat nggak sengaja. Melihat surat di depan saya, terus saya baca dan saya lihat pekerjaannya Polri. Oke, jadi Ibu lagi nemuin penyidik, ngobrol nih. Ngobrol, tapi sembari ngobrol saya melihat ada setumpuk kertas di depan saya atas nama pelaku dan saya melihat pekerjaannya apa. Nah, saya kasih ke saudara saya. Ibu ngambil tuh kertas. Saya baca, saya kasih ke sebelah kiri saya, kebetulan ponakan saya tuh yang ini. Dia bilang itu salah ketik. Kata siapa? Kata dia, Oh. itu salah ketik. Nggak mungkin pekerjaannya Polri gitu kan ya. Saya ambil lagi dari tangannya, saya kasih lagi ke istrinya. Istrinya baca, langsung ditanya, Pak, saya 5 tahun tinggal di Brimob. Kerja di mana pelakunya ini? Apa pekerjaannya? Polri. Kerja di mana? Di Mabes. Nah, Akhirnya ngomong lah setelah Ibu tanya. Iya. Nah, sebelum kalau Ibu nggak nemuin kertas itu, sebelum itu dikasih tahu nggak? Ini yang ngebunuh siapa, motifnya apa? tidak. 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 Tapi Ibu berusaha untuk nanya nggak? Enggak. Siapa yang ngebunuh ini? Cuma dikatakan Haris Sitanggang. Orang mana? Dia bilang orang Jambi. Tidak dikasih tahu bahwa pekerjaannya. Tidak. Tidak dikasih tahu. Jadi kalau Ibu nggak lihat itu kertas, mungkin Ibu sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Dan mungkin sampai sekarang juga nggak pernah viral ini. Iya. Nggak viral juga nih, karena kasusnya juga kayak pendem lagi nih. Mendem kasusnya. Oke. Jadi kita nggak mau mendiskreditkan siapa-siapa ya, karena kita bicara, tapi kita harus transparan, ya, bahwa kita tidak mendiskreditkan instansi Polri atau apapun, tapi kita harus tahu faktanya bahwa ada anggotanya yang melakukan ini. Ini kan justru saat kita membantu Polri mau bersih-bersih nih saatnya nih, ya kan ya. Jadi kita lanjutkan, Bu. Ibu akhirnya tahu bahwa anggota Polri yang membunuh suami Ibu. Saya, ya. Setelah hari keempat. Hari keempat, kaget dong pasti. Kaget. Terus apa yang Ibu lakukan? Dan saat itu juga penyidik saya tanya hasil otopsi dari rumah sakit. Dia mengatakan bahwa jantung, hati, paru, tenggorokan putus. Saya hanya membacakan ya Bu, saya pada saat itu. Saya hanya bisa menunduk. Karena saya nggak berpikir kalau sampai sejauh itu, Sesadis itu. sesadis itu. Bahkan saya tanya ada berapa tusukan, dia katakan lebih dari 10, Kata siapa? kata penyidik Oke. pada saat itu. Akhirnya dikasih tahu tuh. Akhirnya dikasih tahu. Nah, setelah itu kita pulang. Setelah saya di BAP sama penyidiknya, kami pulang. Dan kami menunggu sampai tanggal 6 tidak ada informasi. Sehingga tanggal 7 kami kembali ke sana. Tidak ada informasi gimana maksudnya? Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada WA, apapun nggak ada informasi ke saya. Dan belum ada berita yang keluar bahwa pembunuh supir taksinya adalah HS, seorang oknum anggota Polri Densus 88. Itu belum keluar tuh beritanya. Ada. Karena sebelum kami Kok bisa ya? Polda Iya, tanggal 7 iya. itu, kami cek itu berita dari Iya, tanggal 2 iya, sampai tanggal iya, 6, nggak ada. Bahkan di tanggal 6 itu ada satu berita yang menyatakan pelaku masih dalam pencarian. Oh ya? Iya. Oke, padahal udah ditangkap di hari yang sama. Di hari yang sama. Ini wartawan kok nggak ada yang nyari tahu? Iya. Apa udah ada yang nyari tahu tapi ada yang nggak mau ngasih tahu? Sepertinya kami menduga wartawan tidak diberitahu Iya, sama pelakunya. iya. Iya. Pulang dari situ kita tuh mengadakan ini ya. Konferensi pers. Jadi Pulang dari
dari penyidik dari Penyidik. atas. Saya mengatakan pada saat itu saya sudah datang ke sini dan saya sudah bertanya, pelakunya ditangkap pada hari kejadian, tapi kenapa sampai sekarang tidak dipublikasikan kepada masyarakat atau kepada kami seperti itu? Karena saya melihat kalau di TV itu ya ibaratnya kalau ada masalah pencuri saja pun dipublikasikan. Iya, Tapi iya. kenapa Ini masalah besar loh. Ya. kok, Apalagi pelakunya, kok ini ya. polisi, suami saya udah dicacah-cacah seperti itu, kok ditutupin seperti itu? Apakah karena saya tidak mampu? Apa karena saya orang susah sehingga tidak ada perhatian kepada kami? Dan sampai saat itu juga tidak ada belum ada rekonstruksi. Belum ada. Kalah cepat sama kasus Dendi, anak pejabat pajak ini ya. Itu kayaknya cepat banget. Kenapa? Saya pertanyaan sebagai masyarakat nih kepada Bapak Kapolri. Kenapa kok ada kecenderungan perbedaan penanganan antara satu kasus dengan satu kasus? Padahal ini menurut saya lebih parah. Meninggal dunia dengan korban yang sangat parah dan pelakunya adalah oknum anggota polisi. Densus lagi. Ini Special Army nih. Yang punya ya punya kemampuan lebih dari polisi-polisi lainnya. Ya kan? Kenapa nih penanganannya kok justru cenderung ya kayak ditutup-tutupi? Siapa yang nutup-nutupin nih? Iya kan? Kenapa? Kok beda gitu loh? Kita kan punya hak yang sama sebagai warga negara. Terus oke. Apa yang Ibu lakukan lagi sama bapak-bapak pengacara ini? Sampai sekarang kasusnya dibilang mandek kan ini di beritanya. Kenapa? Bukan mandek mungkin kali, lambat kali ya. Lambat. Karena kalau kenapa sih kita bilang lambat? Karena ada pembandingnya. Ada kok yang cepet banget yang lain gitu ya. Ini udah 50 hari ke-50 ini. Udah P21 belum? Informasi Harusnya udah dong, tersangka harus dong. mestinya kalau P21 Udah jelas, harus kan? dikabarin dong. Sampai Iya. sekarang kami belum menerima. Keluarga korban belum menerima kabar apa-apa. Belum menerima apakah sudah P21 atau belum. Bahkan belum menerima kabar apakah pelaku sudah dipecat apa belum. Ya harusnya dipecat. Ya, kalau kita bandingkan kasus Sambo kemarin, Duren 3, itu hanya 17 hari setelah dia tersangka langsung dipecat. Iya. Nah, makanya tempoh hari kami sudah melaporkan ke Propam dan Kompolnas mengonfirmasi kepada media akan dipecat katanya. Iya. Ya kalau akan itu Akan dipecat. Semua orang tahu bahwa itu dipecat, tapi kapan? Oke. Waktu keluarga datang ke polisi, Polda berarti ya? Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya bersama pengacara. Apa tanggapan dari polisi ya? Jadi kami datang ke Polda Metro Jaya itu sebenarnya dalam kondisi suasana hati geram. Karena dari tanggal 23 sampai tanggal 6 tidak ada informasi apapun. Padahal keluarga sudah pernah datang di tanggal 27. Ya. Artinya sudah ada, mereka sudah tahu siapa keluarganya, mungkin kontaknya juga sudah tahu karena sudah di BAP. Tapi kita tidak mendapatkan perkembangan apapun, Ya. tidak mendapatkan SP2HP. Nah, kemudian tanggal 7 itu kita bertanya di situ, ketemu dengan Kanit. Jadi awalnya kita membuka SP2HP tapi mereka melarang. Karena informasinya ini sudah dilaporkan oleh polisi sehingga Oh, yang laporin polisi berarti? Iya. Ini laporannya model A berarti? Model A. Oke. Nah, kemudian kami berdebat di sana, memang mereka minta maaf. Tapi pada prinsipnya kami tidak diperkenankan untuk membuka laporan, kami diminta untuk ke unit 4 Resmob. Oke. Nah, kemudian setelah itu kami ke unit 4 Resmob, ketemu dengan penyidik dan ketemu dengan Kanit. Kanit ini heran dia. Iya. Tiba-tiba kok ada kuasa hukum pengacara. Loh, berhak dong. Saya stop dulu. Iya. Pada saat itu kita naik, kan kita langsung ke ruangannya penyidik Penyidik pertama. dulu. Iya. Ya. Tidak ada di tempat. Artinya kami dialihkan ke ruangan lain. Iya. Baru datanglah penyidik kedua, mungkin itu yang marganya si Butar-Butar. Ya. Nah, sempat saya tanya, di mana ditangkap pelakunya, Pak? Iya. Dia bilang, dia menyerahkan diri. Seperti itu. Nah, saya terdiam. Nggak lama kemudian kami dipindahkan lagi ke ruangan Kanit. Udah tahu nih yang pembunuhnya polisi, udah yang tanggal 26 kan udah ya? Sudah. Sudah, ini iya, tanggal iya, 7-nya. iya, oke. Ini tanggal 7 nih. Nah, di sana saya bertanya, Pak Kanit, saya mau bertanya. Oh, silahkan Bu, silahkan. Bapak ini mengatakan ditangkap di Cibarusa. Bapak yang ini mengatakan
Menyerahkan diri, beda-beda. Sekarang saya tanya Pak Kanib, Ya. yang benar yang mana? Pak Kanibnya pada saat itu tidak menjawab. Tidak jawab. Tidak menjawab. Siapa nama Pak Kanibnya? Mungkin saya kenal. Pak Tommy. Pak Tommy. Iya. Nah, akhirnya yang menjawab yang di belakang, yang penyidik pertama. Dia bilang dua-duanya benar. Seperti Oh, itu. hebat. Berarti ada 2 orang kali ya. Yang satu ditangkap, terus dia ngebelah diri mungkin. Maaf, ini pengertiannya gitu kan. Satu orang lagi kembarannya mungkin nyerahin diri. Saya bingung sih gimana. Apa ditangkap, terus dia nyerahin diri dulu. Gimana tuh coba logikanya? Nah, Ibu puas nggak sama jawabannya? ya saya cuma bingung aja. Iya. Kok yang saya tanya ini kenapa nggak dijawab, tapi yang menjawab yang di belakang. Akhirnya Bapak ini menanyakan kalau nggak salah pasal apa ya? Pasal itu di akhir kami tanya. Jadi kami tanya dulu masalah identitasnya siapa. Jadi di situ memang kami puas menanyakan karena kami belum mendapatkan informasi apapun, sehingga kami menanyakan siapa pelakunya, kemudian identitasnya, Motifnya apa? barulah di situ secara terang disampaikan pelakunya si HS Haris Tanggang, bekerja di Mabes Polri, Densus 88. Kemudian Masih aktif kan? saat itu masih aktif. Ya. Kemudian kami menanyakan terakhir pasal yang dipersangkakan. Oke, apa laporan model A ini ya kan? Di situ disampaikan bahwa pasal yang dipersangkakan itu adalah pasal 338 KUHP, Bukan 340. bukan 340. Oke. Makanya kami marah di situ. Iya. Karena menurut kami ini pelaku jelas dilakukan secara terencana. Iyalah, dia nggak pakai aplikasi, dia bawa pisau dari mana? Bawa pisau, Iya. dia menyiapkan tempat, Iya. menyiapkan waktu di jam Iya. yang masih tidur. Jam dini terus, hari. dan dini hari gitu kan. Ini kayak jadi ingat kasus Sambo ya. Mirip-mirip loh ini. Iya kan 338, 340 Iya. gitu kan? Nah, kemudian kami menyampaikan kenapa pasalnya ini. Iya. Kemudian mereka menyampaikan, Bang, sampaikan aja ke jaksa pasalnya. Iya. Nah, kami merasa marah karena kok kami seolah-olah malah disuruh Iyalah. komunikasi dengan paksa, Iya. dengan jaksa. Iya. Kami sampaikan, lah ini kan Yang lapor kan? muaranya kan dari orang abang, saya Iya. bilang gitu. Artinya pasal itu ya dari sini dulu, Iya. saya bilang. Jadi pasal itu menurut kami itu pasal yang dikenakan sangat ringan. Iya. Karena pasal 340 itu dapat diterapkan. Nah, tentu Oh iya. akan harus dikaji. Saya orang awam juga bisa bilang bahwa 340 banget Minimal bisa. 339 itu masuk. Iya. maksudnya. Iya. Pembunuhan dengan pemberatan. Iya. Bedanya kan 340 hukuman mati paling Iya. Kalau 20 tahun. 339 kan Seumur hidup. seumur hidup gitu. Iya. Tetapi yang dikenakan pasal ringan. Jadi kalau kita berkaca dengan kasus tindak pidana korupsi misalnya yang dilakukan oleh orang dalam, itu pasti pasal yang terberat dulu disangkakan. Iya. Apakah nanti terbukti yang berat apa enggak? Minimal itu kan yang menguji hakim. Apalagi yang melakukan adalah aparat penegak Apalagi hukum. Ya iya itu Iya. kan dilakukan oleh orang dalam. Oke, mungkin nggak, saya sebagai orang awam, bahwa keluarga membuat laporan model B. Laporan lagi, dibuat laporan lagi. Mungkin nggak? Ya kalau Bisa misalnya jadi nggak? perkara tidak berjalan, sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka Ya. untuk menghalang-halangi kami. Iya. Karena kami sudah pernah dihalangi untuk melaporkan itu. Ya. Seperti apa upaya menghalangi melaporkan? Ya, begitu kami datang ke SPKT kan langsung dibilang, Pak ini kan sudah dilaporkan model A. Untuk apalagi Ya. laporan ini sudah ditangani. Bapak koordinasi aja dengan Rasma 4 katanya. Kami antar ke sana Pak katanya. Terus nada saya tinggi. Ngapain Bapak antar saya bilang. Saya tahu karena saya ada beberapa perkara di sini saya bilang. Kami ketemu ke unit 4 tadi kan. Tadi kemudian ke kami juga saya sampaikan. Inilah dasar kami kenapa kami harus buka LP saya bilang. Yang pertama, karena kami tidak mendapatkan perkembangan atau SP2HP. Ya. Ya, Ya, harusnya berhak dong dapat perkembangan jawaban penyidikan. mereka karena ini model A kami nggak berhak. Ya. Nah, kemudian masalah pasal. Ini pasal terlalu ringan saya bilang. Nah, kemudian begitu siangnya habis kami ketemu, kami konferensi pers ke bawah. Datang wartawan segala macam. Barulah di situ ya. Barulah di situ terbongkar. Mungkin kalau kami tidak datang, tidak konferensi pers. Perkara ini nggak Sampai akan sekarang terbongkar. mungkin nggak ada yang tahu nih kalau Sampai pelakunya sekarang. adalah oknum anggota Polri Densus 88 Iya. Special Army nih. Iya kan? Iya. Nah, baru ya. kemudian di tanggal 7 itu sore, kami masih meminta itu SP2HP. Iya. Bahkan kami ada Iya. WA, kami minta lewat WA. Tapi penyidik ini kemudian dia membuat membalas dengan pesan WA, tapi pakai timing, jadi 24 jam terhapus, tapi kami sudah screenshot. Oke. Pada prinsipnya bahwa mereka tidak bersedia memberikan sesuai dengan pembicaraan kami tadi karena ini laporan model A. Tiba-tiba di tanggal 15 pagi, kami menerima SP2HP langsung ke Bogor. Yang awalnya mereka tidak ngotot untuk tidak bersedia menyerahkan. Ya. Nah, Via WA. via WA, Enggak, surat. Jadi nggak ada nggak konsisten di sini ya. Ada inkonsistensi. Inkonsistensi ya. Nah, kemudian di hari yang sama, di Sore. dalam SP2HP itu
Di situ disebutkan pelakunya siapa, kemudian barang milik korban yang disita apa aja, tapi nggak disebutkan barang milik pelaku apa saja. Mestinya fair dong dijelaskan semua. Iya. Ada berapa pisau? Ada berapa pisau, kemudian ada apa aja, ada KTA kah, atau tas atau apakah? Karena kan di dalam tas. Nah, kemudian di dalam SP2HP itu juga nggak disebutkan akan dilakukan rekonstruksi dan kapan. Tiba-tiba di sorenya di hari yang sama, Di WA. kami di WA bahwa akan dilakukan rekonstruksi besok. Jam 10. Oh, mendadak Kami banget. kaget, mendadak kan. Nah, Di Depok dong. Oh enggak, di Polda Metro Jaya. Loh, kenapa nggak di lokasi? Makanya kami menanyakan. Yang pertama, informasi ini dadakan. Terus jawaban mereka, Pak, mohon maaf, kami lagi banyak kerjaan, sibuk. Terus kami tanyakan, kenapa tidak dilakukan di TKP? Jawabannya, Pak, untuk mengakomodir semua kegiatan. Padahal menurut kami tidak ada satu urgensi kenapa itu dilakukan di Polda Metro Jaya. Karena saksi semua di Depok, warga di sana. Iya. Barang juga di sana tinggal, sampai sekarang masih di sana. Mobil ada. Barang bukti. Tapi nggak dipakai Iya. untuk Iya. adegan itu. Iya. Diganti mobil putih. Diganti mobilnya. Iya, ke mobil kita kan warna Iya. merah. Iya. Tapi diganti dengan Avanza putih pada saat itu. Ya. Jadi mereka melakukan rekonstruksi. Kami menganggap ini juga bagian daripada upaya mereka untuk menghalangi kami, karena tempo hari kami sudah mempersiapkan sebenarnya kalau nanti akan rekonstruksi maka pihak keluarga akan datang di sana, mungkin kita bawa spanduk begitu. Tetapi ini tidak dapat kami lakukan karena yaitu tadi mereka membatasi ruang gerak kami untuk tidak beraksi, sehingga perkara ini ya begini-begini saja. Beda lagi sama penanganan kasus Mario Dendi. Sangat beda. Iya. Kasus cor semen, bahkan orang itu 2-3 hari setelah kejadian langsung publis ke media. Bahkan kasusnya cor semen itu yang pembunuhan, itu TKP mereka buat di Bekasi sama di Cianjur. Nah, pertanyaan saya lagi sebagai warga negara nih. Kenapa sih Pak gitu kan ya? Kok beda-beda lagi penanganannya gitu loh. Ya kan? Semua harusnya memiliki apa ya? Semua orang kan memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Kita udah sepakat Iya. gitu kan. Ini saran saya nih sebagai orang awam nih ya, bahwa kalau mau membenahi kepolisian, hal-hal ini juga harus diperhatikan, Iya. gitu kan ya. Hal-hal seperti ini. Nah, polisi tapi di sini juga saya apresiasi nih, bisa menangkap dalam hari yang sama. Sama. Kok bisa? Bahkan informasinya yang kami peroleh, yang menangkap ini langsung Densus. Densus sendiri. Makanya Ya. kami kurang tahu kira-kira Apakah? SOP-nya, apakah kalau anggota Densus yang bermasalah harus Densus juga yang menangkap. Setahu kita kalau ada orang bermasalah hukum yang menangkap itu kan polisi biasa, Iyalah. gitu kan. Tapi ini yang menangkap anggota Densus. Nah, kok bisa ketahuan tuh Densus 88 apa dari sidik jari apa ada dari face reconstruction apa gitu, apa satelit apa, kok bisa ketangkap hari itu apa? Pelakunya, Ah. kenapa diketahui Iya, Densus? iya. Kan identitasnya tinggal di dalam dompet. Identitasnya ketinggalan. Identitas si pelaku. Di dalam Tunggu, mobil. Special Army ngebunuh orang, Yes. terus dia ninggalin identitas. Tidak dengan sengaja ditinggalin. Sorry, kalau saya bisa bilang kalau ada orang yang ngelakuin itu tapi orang pinter itu gobloknya minta ampun sih. Antara goblok apa sial sih, bener gak sih? Iya kan? Dia ninggalin identitas. Bukan meninggalin, tapi tertinggal. Makanya begitu si korban ini sudah dalam kondisi setengah nyawanya hilang, dia kan berusaha turun untuk Ngambil alih. Ngambil alih. Oh, dia turun. Turun, tiba-tiba si korban ini sudah menutup pintu itu. Itulah mujizat Tuhan juga. sehingga- Dikunci. Dikunci otomatis. Di lock. Terus dia di luar. Pak. Ya, Tinggal dong. tinggalan. Pak izin Pak, buka pintunya, Iya, apa Pak, ini ketinggalan. Kata siapa itu? Pelakunya. Si pelaku masih sempat Di si pelaku rekonstruksi ngomong. begitu bahasanya. Oh, direkonstruksi. Tapi rekonstruksi ya. Pelaku ngetok-ngetok. Pelaku ngentong-ngentong. Muter "Pak, malahan." Pak, identitas saya tinggal katanya. Logika nggak? Dia- Enggak lah, enggak masuk akal. Sorry Pak, ini saya sebodoh-bodohnya orang nggak akan percaya sama pernyataan itu, benar. Segoblok-gobloknya manusia yang nggak sekolah nggak akan percaya sama keterangan itu. Dan itu dijadikan keterangan, rekonstruksi dipercaya. Dalam rekonstruksi begitu. Oke, dia habis ngebunuh, turun ngambil air kekunci, Iya. terus minta tolong sama orang yang dibunuh, ngetok-ngetok, bukain dong saya ketinggalan. Identitasnya ketinggalan, tas saya ketinggalan. Saya ketinggalan. Nggak masuk akal. Gila, ini logika kita dibolak-balik nih. Itu keterangan dari Rekonstruksi si hasil pelaku. rekonstruksi. Ya, tapi kan mungkin kalau polisinya, kan polisi pintar pasti ya, nggak percayalah gitu ya. Cuman dibiarin aja lah gitu ya. Tapi kan ada ya di Facebook banyak. Apa deh? Ya hal-hal yang seperti itu kan banyak bisa dilihat kebenarannya. Oke, itu akhirnya itu keterangannya. Dari rekonstruksi dibilang berapa kali ditikam?
Di situ tidak disebutkan berapa kali ditikam, bahkan begitu ditanya si pelakunya dalam rekonstruksi lupa di mana saja ditikam awalnya. Pakai berapa pisau? Di situ juga nggak disebutkan berapa pisau. Pisau untuk dia bertugas atau pisau beda? Informasinya dari rekonstruksi pisau dibeli dari Depok, artinya pisau biasa. Tapi kami menduga Densus itu kan punya alat khusus, pisau Oh iya khusus. pasti. Nah, itu yang kami kurang memahami, apakah pisaunya dua atau dan pisau itu digunakan dua atau enggak. Jadi apalagi selain kejanggalan-kejanggalan ini, apa yang Bapak lihat dari kasus ini? Ya. Jadi Pak, selain kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah kami sampaikan, Ya. kami juga memandang ini perkara ini ditutup-tutupi oleh instansi kepolisian. Oke, Ya, oleh tapi ini dugaan ya. Iya, iya. Tetapi dugaan itu kan beranjak dari Iya. fakta-fakta yang kami peroleh gitu. Iya, dari tadi kalau nggak baca Iya. surat, Ibu nggak tahu pelakunya Nggak siapa. tahu pelakunya. Iya. Terus kalau kami tidak datang di tanggal 7 Iya. itu, ini belum rilis ke media Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, dalam sejarah Indonesia semenjak berdirinya Densus, mungkin kami boleh menyampaikan, setahu saya sudah 34 tahun. Baru kali ini perkara yang melibatkan Densus. Iya. Nah, oleh karena ini juga menjadi momentum sebenarnya bagi Bapak kepolisian termasuk institusi terkait untuk melakukan review, kemudian melakukan perbaikan Iyalah. terkait dengan Harusnya rekrutmen, gitu ya. Harusnya. Karena ini Momentum pelaku nih, ya. momentum. Karena ini pelaku ini kan baru berumur 24 tahun. Iya. Jadi kalau kita lihat dia masuk polisi itu masih 4 tahun. Artinya dia masuk jadi polisi itu apakah memang betul kualitas seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dia putra-putri terbaik? Baru 4 tahun aja dia melakukan itu. Belum melakukan itu. Ya takutnya kalau nanti ini Betul. nggak ada memoriam ini, nanti di berapa tahun mendatang dia jadi pimpinan, iya. nanti bisa ada sambo-sambo berikutnya. Oh iya, pasti Pak. Iya kan? Nah, artinya ada sistem rekrutmen yang salah di sini. Karena mestinya Iya. kalau umur 3-4 tahun dia masuk polisi, itu kan dari awal psikologisnya itu kan ketahuan dia. Iya, Kecuali misalnya dia sudah 30 tahun jadi anggota. Iya, iya. Bisa aja kan di tengah jalan mungkin Ya. dia stroke misalnya kan, Iya. atau kondisi kejiwaannya terganggu. Ini kan masih 3 tahun. Masih fresh. Nah, apakah memang dia masuk menjadi polisi itu memang betul dengan intelijensi dia, kepintaran dia, atau memang seperti kasus yang di Jawa Tengah kan? Iya. Minimal masuk anggota kepolisian 350 sampai 750 juta. Iya, iya. Nah, ini yang kita mestinya harus perbaiki. Ya, ini benar bisa jadi momentum ya. Iya. Ya, tapi benar Pak, setuju. Karena ini kita namakan oknum dari Densus 88. Karena biar gimana pun kalau kita ngomong Densus 88, kita mengapresiasi dan mengangkat topi setinggi-tingginya atas prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh Densus 88 secara tim, secara kelembagaan gitu kan ya. Nah, makanya ini harus dituntaskan nih, satu oknum belangsak ini yang harus benar-benar ditransparan, diselesaikan, dan dia keluar dari situ gitu, dipecat segera ya kan. Oke. Sekarang merasa pihak keluarga dan pihak kuasa hukum merasa kasusnya gimana? Iya. Yang pertama dulu kita beranjak dari rekonstruksi. Dari rekonstruksi pun kami merasa janggal. Minimal ada 2 kejanggalan. Satu. Yang pertama, dalam rekonstruksi disebutkan pelaku ini membunuh karena melawan. Ya, dia ngelawan kan karena apa? Iya. Artinya kalau dia tidak melawan, maka dia hanya ngambil mobil. Ya. Dia tidak akan membunuh si korban. Hmm. Itu bertentangan dengan logika hukum kami. Kenapa? Iya. Karena dari awal kan dia sudah merencanakan, mempersiapkan. Iya, dia bawa pisau. Dia bawa pisau, dia menyiapkan tempat, Iya. dia menyiapkan waktu. Iya. Nah, logika yang benar itu menurut kami adalah memang niat dia membunuh dulu, baru kemudian seperti kasus-kasus yang lain kan begitu kan? Iya. Dibunuh, baru dibuang di jalan. Apalagi kan mobil ini informasinya mau dikirim ke Jambi kan? Iya. Nah, bisa aja mobil ini dibawa, dibuang mayat di sungai ke, di hutan ke Iya. segala macam untuk menghilangkan jejak. Apalagi dia memang punya keahlian menghilangkan jejak. Baru kemudian diambil mobil itu. Ini yang benar menurut kami. Iya. Jadi niat dia itu memang membunuh dulu, baru mengambil Iya. harta si korban, bukan membunuh karena dalam kondisi dia melawan. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rekonstruksi juga disebutkan bahwa dia membunuh itu ditusuk-tusuk dalam kondisi mobil berhenti. Iya. Nah, berdasarkan keterangan saksi, itu kebetulan kan di jalan Banjarmasin itu portal tutup. Iya. Tutup. Jadi karena tutup, mobil itu disuruh mundur lah, nggak tahu deh apakah disuruh mundur apa enggak, karena kan dia sudah menguasai. Dalam kondisi mundurlah dia membunuh korban itu. Dalam kondisi mobil berjalan, bukan dalam kondisi mobil berhenti. Iya. Karena kalau kita sedang mengemudi mobil dalam kondisi mundur, ini kan apa namanya ini ya? Ini kan pasti berdiri semua. Iya. Jadi ibaratnya kalau saya ahli potong ayam, saya tahu nih di mana kira-kira bagian ayam ini yang saya potong sehingga dia cepat meninggal. Dan dia memahami itu. Nah, tetapi dari rekonstruksi dibilang
dia membunuh dalam kondisi berhenti. Nah kemudian ditusuk. Padahal dari keterangan daripada beberapa warga yang melihat itu ada luka sayatan, nggak semua tusukan gitu. Oke. Nah kami tidak memahami apakah ditusuk dulu apa disayat dulu. Tapi biasanya kalau orang membunuh dulu pasti di sini dulu dihabisi karena Iya. itu paling cepat meninggal. Iya. Kalau ditusuk itu kan agak lama. Iya. Karena di sini ini kan apa namanya nadi Oke. kita. Oke. Terus sampai sekarang setelah rekonstruksi udah ada kabar lagi bahwa Setelah- LP21 apa belum? Ada SP2AP baru? Setelah rekonstruksi, kami tidak mendapatkan kabar apapun. Tempo hari, kami pihak keluarga menyampaikan untuk menanyakan kepada salah satu keluarga sampai mana perkembangannya. Kemudian mereka hanya mengabarkan via WA bahwa perkembangannya akan dilakukan pemeriksaan oleh ahli hukum. Nah, dalam proses ini juga kami nggak pernah dilibatkan keluarga. Semestinya kami juga harus dilibatkan. Apakah kami akan mengajukan ahli juga? Itu kan hak kami Ya. sebagai keluarga kan? Ya. Karena mungkin laporannya bukan keluarga kali yang mengajukan laporan kali mungkin. Iya, awalnya kan mereka bilang kami tidak berhak karena itu Ya. model A. Ya. SP2HP pun kami tidak berhak. Ya. Faktanya di tanggal 15 Ada SP2HP. ada SP2HP. Jadi ada Kami inkonsistensi melaporkan tadi ya. Iya. Jadi yang benar yang mana nih? Yang benar yang mana? Ya. Oke. Dan sudah apa upaya yang dilakukan keluarga sama kuasa hukum? Yang sudah Untuk mengawal dilakukan kasus oleh ini. keluarga yang pertama di tanggal 14 kita Ya. melapor ke Komnas HAM. Oke. Kenapa kita melapor ke Komnas HAM? Dengan alasan bahwa ini menurut kami pelanggaran HAM. Karena menghilangkan nyawa manusia, mengambil nyawa orang itu hanya hak prerogatif Tuhan. Ya. Tetapi ini dihilangkan oleh orang, apalagi oknum yang harusnya melindungi. Udah ada tanggapan dari Komnas HAM? Sama sekali nggak ada tanggapan. Oke, ini ketua Komnas HAM-nya yang terhormat teman saya nih, teman saya kuliah nih, satu angkatan nih. Buat nikah gimana, Bu? Tolong dong Komnas HAM nih ada warga yang sudah melapor nih, ya. Saya mah nggak apa-apa, biar teman saya tetap harus kritis. Ya kan? Oke, sudah mana lagi? LPSK udah? LPSK sudah. LPSK harusnya oke dong. Malah Saya LPSK kenal baik yang soalnya. paling cepat responnya. Tuh, kan? Saya mah nggak salah. Iya. Pak Edwin Patogi, luar biasa angkat topi. Mereka sudah memberikan semacam pengembalian psikologis kepada korban agar semakin Ya. baik begitu ya. Nah kemudian kami juga sudah bersurat ke Komisi 3 DPR. DPR. Pasti Ini- ditangkepin dong. Ini Komisi 3 ini sama sekali tidak respon. Kami telepon berkali-kali tidak pernah ada yang angkat. Komisi 3 nggak ada yang Komisi 3 nanggepin. Ini kalau dia nggak, dia membawa masalah polisi dan hukum nih. Betul. Makanya saya sarankan, Bapak kan saya dengar juga Pak Uya Iya. lihat nyalon nih. DPR RI, Kami insya Allah. dia aja deh jadi Komisi 3, Pak. Komisi Tadi 3 hukum, DPR. Pak. Support ya kalau Surya Utama nyalon ya. Kita support. Nanti saya minta sama partai saya deh, Partai Amanat Nasional, Pak, saya nyalek deh di DPR RI deh. Saya tapi kalau saya jadi anggota DPR, saya nggak akan diem urusan kayak begini nih. Nggak ada tanggapan di Komisi 3? Tidak ada tanggapan dari Komisi 3. Oke, nanti saya coba hubungin orang Komisi 3 ya. Bahkan Oke. selain surat yang langsung kami Ya. tujukan beraudiensi ke Komisi 3, ada beberapa surat tembusan yang kami Ya. kirimkan juga ke Komisi 3. Oke, nanti Pak Ahmad Syafroni kan juga Komisi 3, nanti saya telepon deh. Kami juga sudah hubungi Ya. Ya. via Instagram, nggak ada respon. Ya, nanti saya yang coba kontak-kontakin. Siapa lagi? Pak Mahfud udah? Pak Mahfud sudah, Ke siapa? ke Menko Polhukam langsung. Ya. Kemudian secara pribadi kami juga sudah menghubungi sosial medianya, tapi nggak ada respon. Justru disitulah kami berpikir, saya dari tahun 2012 sudah bekerja di law firm, Ya. baru merasakan ternyata benar di Indonesia itu masih ada pilih kasih dalam berperkara. Oke, Artinya mungkin hukum itu mungkin nggak nyampe kali ke Pak Mahfud. Nanti saya coba hubungin semua, nanti kita lihat ada transfer apa nggak ya? Iya, iya. Ya. Oke. Karena kalau kami lihat di kasus-kasus yang lain, katakanlah Ya. kasus Sambo, Ya. kan, Pak Mahmud kan langsung cepat ya. Iya, iya. Kemudian kasusnya Mario Dendi itu Ya. Pak Syahroni Ya. itu langsung Ya. untuk menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan kan, Ya. menyampaikan apresiasi. Ya. Nah sementara kasus ini enggak, kami sudah bersurat segala macam. Surat itu bahkan resmi kami kirimkan. Saya kawal. Ya, oke. Terus selanjutnya apa harapan berikutnya mungkin? Ya harapan kami yang pertama bahwa Ya. ini Ya. adalah warga negara Indonesia yang baik, maka kita sepakat ada prinsip equality before the law. Yes. Sehingga hukum itu jangan pandang bulu. Ya. Oleh karena itu, ungkaplah perkara ini dengan transparan, Ya. terang-terangnya. Karena itu kewajiban bagi instansi yang kita cintai ini kan. Ya. Apalagi dalam kondisi ini, kepercayaan masyarakat itu sangat berkurang. Gitu. Ya. Seperti yang saya sampaikan, tidak semua orang bisa masuk polisi. Kalau ada orang bisa masuk polisi, itu sudah putra-putri terbaik bangsa. Ya. Artinya, orang yang Pilihan. masuk polisi pun itu sudah pilihan. Ya. Tidak semua lagi polisi itu bisa masuk Densus. Ya. Nah, Oh iyalah, artinya dia punya kelebihan yang lebih khusus lagi. spesial banget itu. Spesial banget. Nah, oleh karena itu mestinya kalau memang
kita berprinsip bahwa jangan gara-gara satu orang instansi lain kita korbankan. Sampai sekarang nggak ada permintaan ya ucapan bela sungkawa dari pimpinannya beliau. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Ungkapan bela sungkawa atau ucapan maaf nggak ada. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Wah, kacau. Kalau kita bandingkan dengan Kementerian Keuangan kan langsung bisa diberani. Ya, ya. Oke, ini mungkin saran juga buat Pak Kapolri atau Kepala Densus berarti ya. Ya mungkin nggak ada kata terlambat lah untuk meminta maaf atas apa yang dilakukan anggotanya. Ya biar bagaimanapun kan adalah anggotanya ya. Ya minimal datang gimana ngobrol. Ini, Pak, ya. Minimal. Ya. Perkara ini segera diungkap seterang-terangnya. Ya. Kalau kami meminta maaf kan kurang pantas juga karena beliau seorang pejabat. Ya minimal datang gitu ke rumah atau perwakilan lah. Iya. Ya udah nggak usah datang lah. Transparan aja lah udah gitu ya. Iya. Secara transparan, terang benderang, kemudian diterapkan hukum yang adil. Iya. Nah, di samping itu dari awal juga kami sudah mendorong pasal 340 339. Begitu rekonstruksi kan enggak juga. Ya. Kami Polda Metro Jaya kan sudah menyampaikan bahwa pasal sepertinya tetap di pasal 338 Iya. ya. Iya. Di 340 itu kan sudah ada perencanaan, Pak. Iya pasti. Sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan. Artinya Iya. dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Bribda HS, si oknum Densus 88 ini kan sudah mempersiapkan. Ya. Even itu analogi berpikirnya bahwa pisau itu digunakan untuk mencuri, faktanya bahwa ini senjata Ya. digunakan mungkin saya untuk the worst thing ya, beliau melawan. Tapi kalau kita lihat kondisi korban ini 59 tahun. Kalau kita lihat sebenarnya keluarga korban menyampaikan tanggal 23, tanggal 22 itu dari mulai pagi sudah berangkat, Bu ya. Ya. Artinya beliau itu taksi online ini kan biasa Pak tembak ya. Ya. Sudah artinya sudah beraktivitas sekitar 18 jam. Ya. Kondisi capek ini, Pak. Ya. Nah, yang kayak gini-gini itu nggak dilihat. Ya. Kalaupun mereka menyatakan bahwa ini adalah apel busuk yang harus dibuang, kemudian ini adalah oknum yang harus dibuang, kasih terang ini barang. Kalau 340, kalau yang di pasal yang disangkakan 338, 3353 tentang penganiayaan terus pencurian dengan pemberatan, 365, nah itu nggak pas lah. Karena sudah terbukti ada perencanaan, sudah ada tempat untuk mengeksekusi yang dia sendiri tidak tinggal di situ. Ya. Bukan di Bukit Cengkeh dia tinggal begitu loh. Ya. Nah, kemudian sudah istilahnya dibuat rekonstruksi menyatakan bahwa ada perlawanan. Mana perlawanan? Orang tua yang ibaratnya dia pasti bereaksi, ya wajar. Iyalah. Cuma jangan buat ceritanya bahwa mau nyekek begini ke Pak. Iya, nggak mungkin ya. Iya. Brutal. Iya. Brutal Setuju. gimana? Setuju. Cuma saya heran Pak. Saya kadang-kadang berpikir liar gitu. Boleh, Berpikirnya coba. begini. Bagaimana kalau misalnya tas itu nggak ketinggalan? Oke, itu tas si pelaku nih ya. Iya. Kartu Tas si anggotanya. pelaku nggak ketinggalan. Iya. Mungkin Iya. dugaan liar saya, mungkin aja rubrik berita nanti ceritanya begini. Apa teori konspirasinya apa nih? Jadi apa nih kira-kira? Bisa saja ceritanya begini, ditemukan korban yang diduga dilumpuhkan karena terorisme. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Oh, di negara Wakanda ya, di sebelah ya. Negara Konoha mungkin terjadi. Ya. Jadi jangan juga lah Iya, menginjak logika hukum Iya, kita iya, juga untuk Iya, iya, kondisi-kondisi iya, iya. seperti ini gitu. Iya, iya. Apalagi ceritanya pada saat di TKP yang terjadi waktu rekonstruksi itu di waktu dia mau take over ini mobil. Ya. Ini kan ceritanya mau curian. Dia sebenarnya mau take over pastinya. Ya. Cuma karena memang kondisi korban memang sudah masih bisa lah di lock ini barang. Ya. Tapi ada pula adegan untuk Pak izin Pak Ngetok mau ngambil kertas itu Ya, nggak masuk akal. itulah. Artinya penyidik juga harus melihat bahwa keterangan dia itu bisa dipercaya atau enggak gitu loh. Iya kan gampang kalau dia mau emang benar-benar ini dia bisa mecahin kaca kayak atau apa gitu ya. Itu yang kita sayangkan. Ya. Makanya karena itu Pak, kami berpikir ya bisa saja itu menyebabkan pasal ini sengaja diterapkan ringan. Ya. Jadi tidak mengikuti logika hukum sebenarnya. Ya. Oke. Ya udah. Jadi Ibu terakhir Bu, ada yang mau Ibu sampaikan apa mungkin? Saya mau menyampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, saya adalah istri korban pembunuhan yang di Kebun Cengkeh, Cimanggis, Depok pada tanggal 23 Januari 2023. Memohon Bapak
pada rakyatmu ini, tolong perhatikan kasus yang sedang saya hadapi mengenai suami saya yang telah dibunuh oleh oknum anggota Densus 88 yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan membunuh ya Bapak. Tolong saya Bapak, tidak ada lagi tempat saya mengadu. Saya sudah mengadu ke sana kemari Pak, tapi sampai hari ini sudah 50 hari saya belum mendapatkan kejelasan dari kasus ini. Ya. Saya mohon Bapak Jokowi tolong saya. Tolong saya Bapak Jokowi, saya adalah orang yang lemah, yang tidak mengerti hukum, yang tidak tahu harus berbuat apa-apa. Pak Jokowi, tolong saya Bapak, tolong saya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Insya Allah Bu akan sampai ke Pak Jokowi. Amin. Pak Mahfud nanti insya Allah akan sampai dan mungkin ada titik terang Bu ya. Amin. Dan saya Surya Utama dari LBU Lembaga Bantuan UIA siap mengawal Terima kasih. kasus ini dengan baik. Ya, oke, maaf. Oke, dan Bapak juga tolong dikawal juga, dibantu Ibu ini. Ya, kalau ada apa nanti kita tetap di kontak ya. Oh ya, sama. Oke. Karena pengaduan daripada keluarga korban tidak mendapat respon, Pak. Ya. Secara pribadi juga istri korban sudah menulis ini surat Iya. terbuka untuk Presiden. Oke. Dengan harapan melalui ini mungkin agar segera sampai Oke. perkara ini. Pada yang terhormat Bapak Jokowi, perkenankan Pak, saya Rusni Masna Asmita B, istri dari almarhum Sony Rijal Taihitu, korban pembunuhan terencana dan sadis oleh seorang oknum anggota Densus 88 pada tanggal 23 Januari 2023 lalu di Komplek Perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, yang hingga saat ini belum ada kepastian penyelesaian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut. Bapak Presiden yang saya banggakan, sungguh saya merasa terpukul atas peristiwa pembunuhan yang menimpa suami saya sedang berjuang mencari nafkah di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah. Namun dengan teganya, suami saya harus merenggang nyawa dibunuh oleh anggota kepolisian pada Satuan Densus 88 yang seharusnya menjaga dan melindungi masyarakat. Bapak Presiden yang saya banggakan, sejak peristiwa pembunuhan terjadi, saya maupun anak-anak dan keluarga saya tidak memperoleh informasi atau perkembangan dari kepolisian apa penyebab suami saya meninggal. Kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 saya mendatangi Polresta Depok dan disampaikan agar datang ke Polda Metro Jaya. Kemudian tanggal 27 Januari tahun 2023 kami datang ke Polda Metro Jaya bertemu penyidik, namun penyidik menyampaikan kepada kami bahwa perkara ini besar, hanya keluarga yang tahu dan jangan dipublikasikan karena dikhawatirkan mengganggu proses penyelidikan kami. Kemudian kami menunggu, namun tidak juga pernah dihubungi oleh pihak kepolisian dan tidak pernah mendapatkan perkembangan hasil penyelidikannya. Akhirnya pada tanggal 7 Februari 2023, didampingi kuasa hukum, saya mendatangi penyidik untuk meminta penjelasan terkait peristiwa pembunuhan. Barulah kami mengetahui secara jelas dan detail bahwa pelaku adalah seorang anggota oknum Densus 88. Sungguh teriris hati saya, Pak. Saya meminta menjelaskan dari Kanit 4 Resmob. Kami juga menanyakan persangkaan pasal yang disangkakan, yaitu pasal 338 KUHP.
Sungguh kami menyampaikan keberatan karena pasal yang dipersangkakan sangat ringan dan tidak mempersangkakan pasal 340 dan 339 KUHP. Karenanya kami meminta agar dikaji pasal tersebut dan meminta SP21HP kepada penyidik. Akan tetapi tidak ada satupun permintaan kami tersebut diakomodir. Bahkan SP21AP secara terang penyidik menolak untuk memberikan. Kemudian secara mengejutkan pada tanggal 15 Februari 2023 pagi kami dikirimi SP2HP dan sore sekitar pukul 16.35 secara mendadak kami diinformasikan akan dilakukan rekonstruksi yang dilakukan di Polda Metro Jaya. Bapak Presiden yang saya banggakan, sungguh kami merasakan kejanggalan-kejanggalan mulai dari tidak ada informasi secara resmi dari kepolisian atas kejadian pembunuhan tersebut kepada saya dan keluarga. Padahal ada data diri suami saya sebagai korban pembunuhan, ada KTP, ada SIM, ada STNK, dan HP milik suami saya. Penyidik Polda Metro Jaya tidak pernah menghubungi, menyampaikan informasi dan perkembangan terhadap peristiwa pembunuhan terhadap suami saya. Saat proses otopsi mayat, keluarga dilarang masuk dan untuk menyaksikan serta tidak memperoleh hasil otopsi, tidak mengungkap atau merilis pelaku ke publik, padahal di hari yang sama pelaku sudah ditangkap, tidak mendapatkan SP2HP hingga tanggal 15 Februari 2023. Baru secara tiba-tiba mendapatkan SP2HP mengabarkan rekonstruksi secara dadakan dan tidak melakukan rekonstruksi di TKP. Bahkan hingga saat ini tidak pernah ada ucapan bela sungkawa atau permohonan maaf dari atasan ataupun instansi si pelaku yang telah menghilangkan nyawa suami saya. Bapak Presiden, kami juga sudah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, DPR, Menko Polhukam, dan instansi lainnya. Namun tidak ada respon atas pengaduan kami tersebut. Mungkin karena saya bukan siapa-siapa, Pak, di negeri ini. Saya hanya masyarakat kecil, lemah, dan tidak berdaya. Saya memohon kepada Bapak Jokowi, Presiden kebanggaan rakyat Indonesia, untuk memberikan perhatian terhadap kasus ini yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa suami saya. Dan saya harus menanggung penderitaan sebagai seorang janda, serta memberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya kepada pelaku. Demikian saya sampaikan, semoga Tuhan melindungi Bapak Jokowi dari rakyat Bapak yang telah kehilangan suami dirampas oleh oknum anggota kepolisian Satuan Densus 88 Tambun 14 Maret 2023. Ini sudah ada tanda tangan Ibu ya? Sudah. Oke, ini saya coba kirim nanti ya. Nanti mudah-mudahan sampai dan dibaca ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, semoga ini ada titik terang dan kita percaya Polri dan Polda Metro Jaya berarti pada khususnya bisa menyelesaikan kasus ini dengan transparan mungkin dan seprofesional mungkin. Pasti dong. Harus dong. Ya. Cuman mungkin kalau ada keselip-selip atau terlalu lambat segala macam, mungkin itu juga ada sesuatu oknum atau apa ya. Kita mudah-mudahan ini bisa selesai dengan adanya podcast hari ini ya. Jadi satu lagi Pak, mungkin kami tambahkan bahwa sekitar tanggal 1 kemarin kami juga sudah mengirimkan surat kepada Pak Kapolri, sudah mengirimkan juga surat kepada Bapak Kadif Propam, yang pada intinya bahwa kami meminta agar dibentuk tim khusus sama penanganannya dengan kasus Duren 3, dibentuk tim khusus oleh Bapak Kapolri. Kemudian perkara ini juga akan kami meminta dilakukan gelar khusus, Pak. Karena ada beberapa pasal-pasal yang semestinya menurut kami itu layak untuk dimasukkan. Nah, kemudian kami juga meminta kemarin
agar si para penyidik ini mungkin diperiksa kalau memang itu boleh diperiksa begitu ya. Ya. Karena dari kacamata daripada kuasa hukum maupun korban memandang ini perkara ini lama. Ya. Kalau kami bandingkan dengan Ya. perkara-perkara yang Ada lain, apple to apple, ada ya, comparison. terus si pelaku juga sama sekali belum dipecat. Nah, Ya. oleh karena itu kemarin kami juga sampaikan kepada Propam agar pelaku segera dipecat. Ya. Karena mengacu dengan kasus Duren 3 hanya 17 hari, Pak. Ya. Setelah ditetapkan tersangka langsung dipecat. Ya. Kalau Oke. ini sampai sekarang kan sudah hampir 50 hari. 50 hari. Nggak ada pasal kabar ini. sudah Oke. ditetapkannya. Oke. Oke. Saya terima ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih banyak dan silakan kasih komen guys. Kasih komentar. Terima kasih banyak. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu, dan kau jadikan ku